Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Ahmad Dode dengan NIM 23650-142. Di sini saya akan menjelaskan materi hasil review dari pertemuan 3 sampai pertemuan 7. Di sini saya akan menjelaskan materi 3, latar belakang dan landasan UU ITE. Mengapa Indonesia membutuhkan hukum cyber? Yang pertama, definisi hukum cyber, perangkat normal yang mengatur pemanfaatan TI, komunikasi digital, dan sistem elektronik untuk menciptakan kepastian hukum. 2. Kebutuhan regulasi. Globalisasi informasi menurut Indonesia menjadi bagian dari masyarakat informasi dunia. 1. Perubahan bentuk dan perbuatan hukum, dalam kurung dari fisik ke digital. 2. Perlindungan kepentingan nasional, kedaulatan digital. 3. Atas pemanfaatan TI, pasal 3 UU ITE. Yang pertama, kepastian hukum dan manfaat. 2. Kehati-hatian dan ikhtiar baik. 3. Kebebasan memilih teknologi, netral teknologi. Materi 4, yurisdiksi dan asas hukum pidana cyber, tentang batas negara dalam dunia maya. Yang pertama, karakteristik masalah dunia digital bersifat borderless, tanpa batas, dan virtual namun pelaku nyata. 2. Teori Leucas dialektik, tempat kejadian. Sini ada beberapa. Yang pertama, tempat pelaku melakukan perbuatan. Kedua, tempat alat yang digunakan bekerja. 3. Tempat akibat langsung timbul. Ada 4 alasan berlakunya hukum pidana KUHP. Yang pertama, alasan teritorial, berlaku bagi siapa saja di wilayah Indonesia. 2. Asas personal, nasional aktif, berlaku bagi WNI di luar negeri. 3. Alasan perlindungan, nasional pasif, melindungi kepentingan negara dari serangan luar. 4. Alasan universal, berlaku untuk kejahatan komunikasian atau internasional kemanusiaan. Materi 5, jenis-jenis kejahatan teknologi informasi, klasifikasi dan modus operasi modern. Yang pertama, paradoks TI, teknologi memudahkan hidup, namun juga memfasilitasi kejahatan baru. 2. Kegiatan utama kejahatan TI. Ini ada 2. Yang pertama, komputer asas, target, pencurian data, hacking sistem, dan DDoS. 2. Komputer asas tool, penipuan online, pornografi, ujaran kebencian. Yang ketiga, fokus kasus Kearcarding. Ini juga ada 2. Yang pertama, penyalahgunaan data kartu kredit milik orang lain untuk belanja mencarikan uang. 2. Tren modern, carding as a service di dark web dan pengguna AI untuk validasi data kartu secara otomatis. Materi 6, mekanisme pembuktian cybercrime, transformasi alat bukti di era digital.
Pertama, sistem pembuktian pasal 183 KUHP menuntut minimal 2 alat bukti sah plus keyakinan hakim. Kedua, kedudukan bukti elektronik pasal 5 UU ITE, informasi atau dokumen elektronik adalah alat bukti hukum yang sah, perluasan dari KUHP. 3. Pernyataan materi integritas data. Ini ada 2, informasi harus dapat diakses, ditampil, dijamin kebutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan. 2. Sistem elektronik yang menghasilkan bukti harus andal dan aman. Pasal 15-16 UU ITE. 4. Tentang tetangga. Data digital sangat mudah dimodifikasi tanpa meninggalkan jejak fisik. Materi 7. Keabsahan alat bukti di persidangan digital forensik dan prosedur hukum. Yang pertama, persyaratan formulir. Di sini ada 2. Perolehan bukti harus sah secara hukum. Misalnya, penyitaan dengan izin pengadilan atau melalui proses interpelasi atau penyedapan yang ilegal. 2. Pengecualian. Surat-surat yang menurut UU harus dibuat tertulis, misalnya akad notaris, tidak bisa hanya dalam bentuk elektronik. 3. Digital forensik, ilmu untuk mengidentifikasi, mengamankan, dan menganalisis bukti digital tanpa merusak data asli. 4. Teknis keamanan bukti. Sini 2. Hasil volume, menjamin file tidak berubah. Sidik jari digital. 2. Chain of custody, catatan kronologis siapa yang memegang bukti sejak dari TKP hingga meja hijau. 4. Strategi penyajian. Hakim berhak meminta bentuk asli pada perangkat atau hasil cetak yang telah divalidasi. Kesimpulan dan masalah depan hukum cyber menghadapi tantangan masa depan. Yang pertama, harmonisasi hukum, perlakuan kerjasama internasional seperti ASEAN Cybercrime Convention karena sifat kejahatan yang lintas negara. 2. Tren forensik masa depan. Yang pertama, cloud forensik, mencari bukti dari perangkat pintar, smartphone, TV, CCTV, dan sensor. 2. Blockchain forensik, melacak transaksi aset kripto yang digunakan dalam kejahatan. Ketiga, AI dalam penegakan hukum, otomatis analisis big data untuk mendeteksi pola kejahatan cyber secara cepat. Mungkin itu dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.